Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel RSCDNet 22. Teman-temanku dimanapun berada yang menyaksikan video ini, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ya, ini kebetulan saya mau pasang di tempat klien baru atau pelanggan baru. Sekalian kita akan sharing dan berikan tips untuk teman-teman yang baru mau memulai belajar atau bermain OpenWRT. Nah, nanti alatnya apa aja, caranya bagaimana, simak videonya baik-baik, jangan di skip ya teman-teman ya. Langsung aja. Jadi klien saya ini dia pengen ikut langganan WiFi dengan saya teman-teman ya. Dan seperti inilah setupnya ya. Kemudian yang pertama, alatnya apa saja bang? Alatnya apa saja yang dibutuhkan untuk membuat WiFi atau internet dari OpenWRT? Oke, yang pertama atau utama itu kita membutuhkan modem. Di sini saya menggunakan modem sabun seperti ini ya teman-teman ya. Atau ini versinya itu Huawei E5573 ya, yang sudah diupdate atau diupgrade firmware-nya. Jadi ini akan lebih memudahkan kita dan fitur-fiturnya itu akan semakin bagus ya teman-teman ya, yang berguna untuk kita dalam mensupport OpenWRT ini ya. Dari alat ini, nah seperti ini contohnya untuk tampilan web UI yang sudah diupdate atau diupgrade firmware-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Ini menggunakan firmware premium ya. Nah, ini ada fitur Cell ID. Nah, ini fungsinya untuk mengunci frekuensi di salah satu BTS atau tower ya. Jadi ketika BTS A kurang baik, kita bisa mengunci di BTS B atau BTS C dan seterusnya. Terus kemudian yang berikutnya ada fitur log band ya. Log frekuensi ini kita bisa memilih, misalkan di tempat kita itu frekuensi yang bagus itu ada di 1800 kayak gitu ya. Nah, kita pilih yang 1800, atau mungkin tempat kita kalau bagusnya 2100, kita pilih yang 2100. Nah, seperti inilah tampilannya ya. Dan ada menu lainnya mungkin seperti untuk fix TTL dan bisa ganti email. Nah, inilah keuntungan kalau kita upgrade firmware daripada modem yang kita gunakan untuk OpenWRT. Nah, seperti ini ya. Nah, ini penampilannya untuk halaman awalnya. Apakah bisa menggunakan modem yang lainnya, Bang? Bisa. Ada modem yang bentuknya stick USB itu ya, teman-teman ya. Sudah pernah kita bahas. Atau juga bisa menggunakan modem yang hampir seperti ini ya, kotak ya. Atau modem router. Itu ada salah satunya Orbit Star 2. Nah, terus bisa juga menggunakan HP ya, HP yang sudah dimodifikasi, yang memang diperuntukkan atau digunakan untuk modem. Nah, ini saya kasih catatan untuk teman-teman yang baru mau memulai ya. Silahkan ketika mencari modem ya, nah sesuaikan dengan budget ya teman-teman ya, atau anggaran dari teman-teman ya. Kalau hanya untuk dipakai serumah, pakai modem yang seperti ini, seperti punya saya ini sudah cukup ya. Harganya cukup terjangkau ya. Ada di kisaran 200 ribuan mungkin ya. Jadi jangan sampai kita itu sudah terlanjur mengeluarkan banyak uang, tapi ternyata modemnya kurang pas atau kurang cocok kayak gitu kan. Nanti sayang uangnya ya, kayak gitu ya. Oke, yang pertama sudah, ini ada modem. Terus kemudian alat yang berikutnya atau yang kedua, kita memerlukan seperti ini teman-teman, STB. Nah, ini awalnya adalah STB TV Android. Ya, STB TV Android ini kemudian kita upgrade atau kita update firmware-nya ya. Nah, kita jadikan sebagai OpenWRT. Yang awalnya sebagai TV Android, terus kemudian kita update sebagai OpenWRT. Nah, terus fungsinya untuk OpenWRT itu apa? Nah, inilah sebetulnya
otaknya teman-teman ya, kuncinya dari OpenWRT ya ada di alat ini. Makanya alat ini sangat penting banget ya, penting banget alat ini. Ini yang bisa mengkonversi suatu kuota yang bisa digunakan untuk OpenWRT, kayak gitulah sederhananya ya. Nah, ini saya menggunakan firmware dari ini ya. Nah, ini sebentar. Ini ya. Nah, ini saya menggunakan firmware ALK WRT atau Alkanet, karena saya sudah nyaman ya dengan menggunakan FW ini ya. Jadi teman-teman yang mau memulai silahkan cari ya. Apakah harus versinya seperti punya Mubang? Enggak, cari yang B860 versi 1 atau versi 2 bisa. Terus kemudian juga ada menggunakan STB HG680P. Nah, sekali lagi teman-teman ya, saya kasih catatan untuk yang mau memulai, sesuaikan dengan budget ya teman-temannya. Jangan sampai memaksakan, saya harus pakai yang ini, saya harus pakai alat yang itu, kayak gitu ya. Alat yang seperti punya saya ini ya, yang versi 1 ini sudah lebih dari cukup teman-teman. Dan ini juga tergolong murah, karena harganya itu masih terjangkau ya teman-teman ya. Ada kisaran itu paling 100 ribuan udah dapat ya teman-teman ya, dan sudah cukup untuk digunakan OpenWRT kayak gitu. Terus kemudian alat yang ketiga itu ada router. Nah, ada router seperti ini, dan routernya itu silahkan kalau ini yang low price atau yang harga murah seperti saya ini bisa pilih tenda F3, atau bisa juga menggunakan TP-Link WR840N. Itu paling harganya juga kisaran 100.000, kadang juga ada yang di bawah 100 ribuan ya teman-teman ya. Jadi sesuaikan penggunaan dan sesuaikan budget saja. Jangan memaksa ya, intinya tadi saya sudah wanti-wanti, jangan memaksakan, sesuaikan dengan budget dan anggaran teman-teman ya. Karena setup seperti ini saja sudah cukup bisa digunakan atau mengcover internetan device serumah ya teman-teman ya. Jadi tadi yang kita perlukan, yang pertama ada modem, terus kemudian ada STB yang sudah di upgrade firmware-nya menjadi OpenWRT, dan yang ketiga ada memerlukan router. Dan router ini fungsinya untuk memperluas ya dari sebaran WiFi yang dihasilkan dari alat ini ya, modem dan STB OpenWRT. Nah, ini fungsinya untuk menyebarkan WiFi supaya bisa satu rumah itu tercover kayak gitu ya teman-teman ya. Akan tetapi kalau memang budgetnya terbatas, bisa menggunakan opsi hanya 2 alat ini saja teman-teman, menggunakan modem dan menggunakan STB OpenWRT ya, yang seperti ini kayak saya modif penambahan antena indoor seperti ini ya, antena kecil seperti ini, supaya sebaran wifi-nya itu agak luas kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi ini opsional saja. Nah, apabila memang budgetnya itu masih terbatas ya, sambil nabung nanti kita kalau sudah ada ya beli alat lagi, router. Nah, kalau saran saya, jika memang budgetnya ada, silahkan ambil sekalian router ya teman-teman ya, supaya penyebaran wifi-nya itu lebih luas dan kinerja dari STB OpenWRT ini lebih maksimal kayak gitu ya. Jadi alatnya cukup dengan seperti ini ya, setup sederhana. Nah, insya Allah besok saya juga akan bagikan setup dengan menggunakan modem HP ya teman-teman ya. Nah, yang ini menggunakan modem sabun. Besok ada klien baru saya lagi ya, itu dia karena budgetnya itu terbatas, jadi saya sarankan cuma menggunakan STB OpenWRT dan menggunakan modem HP. Nah, kayak gitu ya. Ikuti terus untuk video-video berikutnya ya, supaya teman-teman itu bisa punya referensi, punya gambaran kayak gitu ya, jika mau memulai bermain internet dari OpenWRT kayak gitu ya. Kalau ada pertanyaan atau mungkin pengen sharing atau minta ini dibantu untuk setup alat-alat OpenWRT, nah silahkan monggo tulis di kolom komentar, dan juga bisa menghubungi saya di Telegram ya, di rsydnet22. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya doakan semoga teman-teman rezekinya tambah lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.